Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Yohanda dengan NIM 2414 010240 dan saya berasal dari PIG. Dan baiklah, izin kepada ibu dosen yang mengampu mata kuliah hadis. Saya di sini akan menjelaskan hadis tentang relasi iman dalam komunikasi, menghadapi tamu dan hubungan tetangga. Dan hadisnya sebagai berikut yang akan saya bacakan. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jaruhu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khamran aw liyasmut, rawahu Bukhari. Nah, terjemahan dari hadisnya sebagai berikut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau dia diam. Jadi kemudiannya, isi kandungan dari hadis yang saya bacakan yang mencakup beberapa komponen. Yang pertama ialah iman yang benar harus tercermin dalam perilaku sosial. Hadis ini menegaskan bahwa iman kepada Allah dan hari akhir tidak hanya diukur dari ibadah atau ritual semata, tetapi dari perilaku sosial sehari-hari. Dan Rasulullah SAW mengaitkan keimanan langsung dengan akhlak terhadap orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa keimanan yang sempurna adalah iman terrelasi dalam sikap, perkataan, dan perbuatan yang membawa kebaikan bagi lingkungan sekitar. Yang kedua yaitu larangan menyakiti tetangga. Sebagai bukti keimanan, Rasulullah SAW menegaskan bahwa yang benar-benar beriman tidak akan menyakiti tetangganya, baik dengan ucapan, perbuatan maupun sikap. Tetangga merupakan orang terdekat dalam kehidupan sosial, sehingga menjaga hubungan baik dengan mereka menjadi suatu kewajiban yang penting dalam Islam. Menyakiti tetangga mencerminkan lemahnya iman dan dapat merusak keharmonisan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, perintah memuliakan tamu sebagai wujud akhlak mulia. Hadis ini juga mengajarkan pentingnya memuliakan tamu sebagai relasi iman. Memuliakan tamu mencakup sikap ramah, sopan, menghormati dan memberikan pelayanan yang baik sesuai kemampuan. Sikap ini mencerminkan nilai kepedulian, kedermawanan, dan kasih sayang dalam Islam. Dengan memuliakan tamu, terciptalah hubungan sosial yang harmonis dan penuh keberkahan. Dan yang keempat, menjaga lisan sebagai cerminan keimanan. Rasulullah SAW menekankan bahwa seorang muslim berkata yang baik atau lebih memilih diam. Lisan merupakan salah satu sumber utama kebaikan, sekaligus keburukan perkataan yang baik dapat menyenangkan hati, mempererat persaudaraan dan mendatangkan pahala. Sedangkan perkataan buruk dapat menyakiti, memecah belah dan menimbulkan dosa. Oleh karena itu, menjaga lisan merupakan bentuk pengendalian diri yang mencerminkan kedewasaan iman. Dan yang kelima, diam lebih baik daripada berkata buruk. Hadis ini mengajarkan bahawa diam bukanlah sikap negatif, melainkan bentuk kebijaksanaan ketika seorang tidak mampu berkata baik. Dengan memilih diam, seorang muslim dapat menghindari dosa, konflik, dan penyesalan. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian dalam berkomunikasi serta kesadaran bahawa setiap perkataan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, hubungan sosial sebagai tolak ukur kualitas iman. Secara keseluruhannya, hadis ini menegaskan bahawa kualitas iman seorang tercermin dari bagaimana ia berinteraksi dengan tetangga, tamu, dan orang lain melalui lisannya.
Islam mengajarkan bahawa masyarakat yang beriman adalah masyarakat yang saling menghormati, menjaga perasaan dan mengedepankan akhlak mulia dalam setiap aspek kehidupan. Nah, itulah tadi komponen-komponen utama dalam hadis yang saya bawakan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.